Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi jama'ana fi hadzal majlis. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumih wa ghafara lahu li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Babu nawaqidil wudu, bab yang membahas tentang yang membatalkan wudu. Nawaqiduhu arba'atun, yang membatalkan wudu itu ada 4 macam. Wal awwalu khuruju syai'in minal qubuli awit tuburi. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Illa maniyya, maniyat syakhsil kharija minhu awwala marrah, kecuali mani yang keluar dia daripada yang pertama kali. Wasani zawalut tamyizi bi junudin au sukrin au maradin au naumin illa mimman nama mumakkinan maq'aduhu min maqarihi. Yang kedua, hilangnya kepintaran disebabkan gila atau mabuk atau sakit atau tidur, kecuali bagi orang yang tidur dalam keadaan menetapkan pantatnya pada tempat duduknya. Wallahu a'lam. Segitu. Apa-apa dan ibu-ibu jamaah yang berhadir yang dirahmati oleh Allah, kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang selalu dan senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa datang dan hadir ke rumah Tahfiz Jawana dalam acara pengajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kedatangan, kehadiran kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap pribadi kita sampailah kepada suami, istri, anak, cucu, kemanakan, keluarga dan masyarakat kita, semoga akan selalu menjadi pengikut Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita masing-masing. Dan kita berharap mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapatkan syafaatnya Nabi,
salah satu jalan yang paling ringan adalah memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau datang pertanyaan kepada kita, cintakah Anda kepada Nabi? Cintakah Anda kepada Rasul? Mungkin rata-rata kita dengan lantang menjawab cinta. Tapi ketika sudah berani mengatakan cinta kepada Nabi, maka jawab dulu pertanyaan. Salah satunya, kalau memang Anda cinta kepada Nabi, berapa kalikah Anda bersolawat kepada Nabi setiap harinya? Maka bohong orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Rasul, tapi dia tak pernah bersolawat kepada Rasul. Maka orang yang cinta itu salah satu tandanya al-iksar min dzikrihi, banyak menyebut, banyak membaca orang yang dia cintai. Begitulah orang kalau cinta. Maka kalau cinta ke Nabi, cinta ke Rasul, maka salah satu buktinya berapa banyakkah kita bersolawat kepada Nabi, itu salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersolawatlah, karena ini bulan Sya'ban, bulan di mana turunnya ayat tentang bersolawat itu di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolawat dan bersalamlah kamu kepada Nabi Muhammad itu. Jadi yang menyuruh awak bersalawat bukan Nabi. Yang menyuruh kita bersalawat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, mumpung masih berada di hari yang ke-13 hari ini bulan Sya'ban, maka oleh karena itu hari yang ke-11, hari yang ke-13 hari ini bulan Sya'ban, maka gunakanlah Sya'ban memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah yang panjang-panjang, bukan pendek saja. Kalau salawat nariyah panjang, salawat badar panjang, salawat ibrahimiyah panjang, salawat yang pendek aja, salawat khidriyah, salawatnya Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dah, itu aja diulang minimal 100 kali sehari sudah jadi. Maka biasakan bersolawat walaupun yang pendek saja. Mudah-mudahan ini akan menjadi bacaan setiap kita setiap hari. Mudah-mudahan ini akan menjadi jalan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, baik, kajian kita melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan kita di bulan yang lalu. Bahwa di bulan yang lalu kita sudah membicarakan dan membahas tentang fardu wudu, hal-hal yang wajib kita basuh dan kita kerjakan ketika kita berwudu. Fardu wudu kemarin jumlahnya ada 6, 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi. Jadi fardu wudu itu ada 6. Yang pertama fardunya adalah niat. Niat itu fardu wudu. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan sampai 2 siku. Yang ketiga menyapu kepala. Yang nangkape 1 niat, 2
basuh wajah. 3, basuh tangan. 4, nyapu kepala. 5, maksudnya iya membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Yang ke-6, tertib. Apa tuh tertib? Dahulukan dan dahulu, kemudiankan. Tuh, yang kedua, mana tertib? Sebelum selesai ngaji dan ditawihkan kepada yang selanjutnya. Basuh tangan belum selesai, dia buat ada sapu dulu. Maka tertib itu selesaikan basuh muka, baru basuh tangan. Selesaikan basuh tangan dengan sempurna, baru sapu kepala. Lah selesai sapu kepala, baru basuh kaki. Artinya tertib. Dahulukan dan dahulu, kemudiankan dan kemudian. Dan makna yang kedua, selesaikan setiap bagian, baru masuk kepada bagian selanjutnya. Itulah makna tertib dalam fardu wudu. Maka ketika berwudu yang 6 ini jangan sampai terlewat, jangan sampai tidak dikerjakan, karena dia adalah bagian yang wajib. Kalau tidak kita basuh dia dengan sesempurnanya, bisa jadi wudhu kita tidak sah. Dan kalau wudhu tidak sah, salat kita juga tidak. Kenapa? Karena wudhunya tidak sah. Ini sudah kita bahas di pertemuan kita di bulan yang lalu. Baik, sekarang kita masuk kepada yang namanya yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu. Maaf Bapak Ibu, apa-apa Ibu. Ulama-ulama fikih beliau menyebutkan dalam kitab bukan hal-hal yang tidak membatalkan wudhu, bukan begitu. Tapi yang disebutkan hal-hal yang membatalkan. Yang tidak membatalkan, cari surang. Di luar dan tidak, yang di luar yang membatalkan artinya tidak batal. Jadi berapakah yang membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu itu hanya 4 saja. Di luar dan ampeko tidak batal loh. Jadi yang batalkan wudhu cuma 4 aja. Sebanyak kaki meja hampir. Cuma yang 4 nih harus kita pahami benar-benar. Sebab apa? Kalau tidak kita pahami, ini bisa wudhu kita bermasalah. Maka dalam kitab hanya 4 nih. Ada sebagian kitab membuat 5. Ada 4, ada 5. Tapi kalau 5 pun isinya juga 4. Jadi yang 5 nih, di yang nomor 3-nya itu dipisah, nomor 2-nya dipisah. Ada 2A, ada 2B. Tapi kalau di kitab kita cuma 4. Jadi yang membatalkan wudhu itu ada 4. Apa tuh yang 4? Yang pertama, yang membatalkan wudhu khuruju syai'in minal kubuli awin duburi. Keluar sesuatu dari 2 jalan bagi orang yang berwudu yang hidup. Orang berwudu yang hidup. Ulang. Keluar sesuatu dari 2 jalan bagi orang yang berwudu yang hidup. Yang pakai yang hidup, Bu. Nah, nanti dibaca dulu. Jadi ini yang hidup. Keluar sesuatu dari 2 jalan bagi orang yang berwudu yang hidup. Itu yang pertama. Nah, kita dalam ini ada 2 jalan. Keluar sesuatu. Sesuatu itu kalimatnya umum. Apa saja. Asa keluar dari 2 ke 2 sampai ko
maka dia batal wudunya. Kalau dia keluar dari dua tempat nih, apa saja modelnya, mau lunak atau kering, basah atau kering, ya kan? Sedikit atau banyak, maka batal wudunya. Kalau keluar dari dua tempat kok. Nama tempatnya yang pertama namanya kubul, yang kedua namanya dubur. Apa beda kubul dengan dubur? Kalau kubul sampai keluar buang air gadang, namanya dubur. Kalau kubul sampai keluar buang air ketek, itu namanya kubul. Ada dubur, ada kubul. Keluar sesuatu dari dua jalan kok, sengaja, tidak sengaja keluarnya, wudunya batal. Wudunya batal. Kalau keluar dari dua tempat kok, dua jalan nih. Apa yang keluar? Maaf nih. Pertama, bisa jadi yang keluar tuh namanya cairan. Cairan nih, air, misalnya kencing. Maaf, mau sedikit, mau banyak, mau setetes keluarnya, wudunya batal. Nih, mau setetes keluarnya batal dulu. Sengene, no, bisa ngene itu batal. Nggak banyak itu, nggak banyak pun sedikit batal. Kenapa? Keluar. Pokoknya anan keluar. Pertama, air yang keluar batal. Mau banyak, mau sedikit, sengaja, tak sengaja, wudunya batal. Itu air namanya. Apa lagi? Yang kedua namanya angin. Halo? Angin nih terbagi dua. Ada angin tuh yang namanya fusaun. Ada angin tuh namanya durratun. Aduh, fusaun itu anginnya angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Nangin no malosok men. Ndak pakai. Yang kedua durratun. Durratun itu maknanya durrat mandarwi no. Kalau fusaun lembek zen malosok men no. Yang kedua durratun. Durratun itu bunyi geren no. Itu namanya durratun. Mau sakit kaluano pas tagak kumayang tagak lapayah manahan sa cako lara kainan terakhir tangguang umbatan lapanik nahan kau maaf nih lausaw ba na ako kau tibo laki-laki labarapean tumi ko apa tahu barapean tumi bagatawin karaman pane taga ko bisa ditahan kau abe ko pas lukwa iko masalah no lalu kuat be ko kaluano tuh kalau lembek se kan awak nan tahu sete dah batal. Kalau kare kan jadi tahu orang selani mau dekai cabai aku dino dah batal. Maka wudu kita akan batal kalau keluar yang kedua namanya angin atau air atau angin, atau kentutnya ini namanya kentut plus kentut plus
Ndak kantui saja, ndak angin saja, aduh nanti bawang no keluar. Itu namanya kentut plus. Batal wudhunya. Mami, apalagi bagi ibu-ibu nada tua-tua, pasal waktu lah banyak naduka pernah tahu. Leno tuh, maaf, hati-hati. Ini termasuk, maaf, hati-hati, batal sholat, batal wudhu kita. Kalau yang keluar tuh tidak hanya angin, tapi ada lagi yang dibawa. Sedangkan angin aja udah batal, apalagi membawa yang keluar yang lainnya. Itu maaf masuk dalam bentuk kategori keluar. Apalagi setelah air, setelah angin. Yang ketiga maaf, yang punya wasir, ambayan tuh kalau dia sebelum sholat dia tidak keluar, pas kawak supaya keluar wudunya batal. Tapi Imam Kamaluddin Ar-Raddad mengatakan kalau memang yang keluar wasir saja tidak buat apa-apa, kata Imam Kamaluddin Ar-Raddad, wudunya tidak batal. Kalau cuma wasirnya aja yang keluar. Tapi kalau dia keluar membawa darah, maka wudunya batal. Kenapa? Ada yang di bawahnya keluar. Maka kalau yang wasir ini maaf, hati-hati, karena memang ada di antara kita yang dapat penyakit wasir ambayen mazawano, maka keluar maka kalau dia keluarnya tidak ada bawa apa-apa, cuma yang keluar apa namanya tuh? Tumbuh maksudnya keluar. Tapi itu ada bawa yang lain keluar, masih kata Imam Kamaluddin Ar-Raddad tidak batal. Tapi kalau sudah bawa yang lain dia keluar tak bawa darah, maka wudunya batal. Batal wudunya. Termasuk maaf nih, ada masalah bagi apa-apa sebagian ibu-ibu yang dapat penyakit sulusul baul. Sulusul baul ini orang yang maaf ayah sisi noko atau maaf netes ketahui lah sudah buang air no netes ketahui ndak berhenti-henti kadang sudah berhenti santai kok tidak lono. Ini namanya sulusul baul. Maka orang-orang yang seperti ini kan keluar namanya tuh, keluar di tempat buang air kecilnya tuh air pipis setetes, tapi kadang berulang-ulang tuh. Nah ini gimana? Maka orang-orang yang dapat penyakit seperti ini namanya tidak normal, namanya penyakit. Maka orang yang sakitnya sulusul baul yang air pipisnya netes terus tidak bisa berhenti, apa yang kadang pipis gini beko gak barang ada satu tidak luar dia. Maka orang seperti ini, maka kalau dia mau sholat, maka dia pas mau sholat wudu, maaf nih, setelah wudu boleh dia pakai pempes tuh, pempes nggak apa-apa, atau pempes orang tua lah, sudah pakai pempes langsung sholat. Andai kata netes ketika sholat dimaafkan, nggak apa-apa. Kenapa? Ini bukan masalah kebiasaan, ini penyakit. Maka orang yang dapat penyakit sulusul baul, artinya pipis kok ndak mau berhenti keluar mentarut, maka orang seperti ini, maka dia wudhu lah ketika akan sholat wudhu, pakailah pempes dan sholatlah. Dan kemudian andai kata dalam sholat nanti dia netes, dimaafkan, sholatnya tetap sah. Kenapa? Ini darurat namanya, kondisinya sudah penyakit, maka boleh begitu. Ini bagi orang yang dapat penyakit sulusul baul. Maka oleh karena itu ini harus dipahami. Kemudian apalagi setelah buang air, ada kemudian angin. Yang ketiga ada namanya wasir. Nah, sekarang ada namanya manusia pun namanya banci.
beda jo bencong. Kalau banci itu bahasa Cina, bukan bahasa Wak, dia bahasa serapan. Lu, gue itu bahasa Cina. Lu, gue itu kan bahasa Cina. Banci itu bahasa Cina. Banci itu artinya kemaluan. Ji artinya dua. Banci, dua kemaluan. Itu namanya banci. Makanya ada ban itu kemaluan, ji dua. Makanya ada merek rokok Ji Samsu. Ada mana? Ji Samsu 2, 3, 4 Ji Samsu. Nah itu kalau ingin masuk rokok, rokok itu Ji Samsu 2, 3, 4 2 subuh 3 mugari sampai asa zuhur juga asar. Maka 4 tuh. Maka orang banci kok dia punya kelamin 2. Kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan juga ada, maka namanya banci. Maka orang banci kalau nyopipis mesti mau lihat di tempat mana keluarnya. Kalau keluarnya di tempat kemaluan yang laki-laki, wudunya tak batal. Kalau keluarnya di tempat yang perempuan, wudunya tak batal. Kenapa? Karena tidak bisa dijamin. Keluar di tempat laki-laki, rupono sana nggak bersih. Keluar dari laki-laki, keluar bersih, kilonya laki-laki. Maka kalau keluar di salah satunya, dia tak batal wudunya. Tapi kalau keluar di dua sampai kok, maka baru batal wudunya. Maka orang banci itu punya 2 kelamin perempuan dia punya, kelamin laki-laki dia punya. Maka kalau keluar di kedua sampai kok keluar pipisnya, sampai nak bersih keluar lo, sampai laki-laki keluar serentak, maka wudunya batal. Tapi kalau salah satunya dia keluar, di sampai laki-laki keluar bersih tidak, maka wudunya tak batal. Itu namanya banci. Jadi orang banci ini ada kelebihan. Makanya kota namanya Kediri. Jawa Timur adalah kota Kediri. Itu dulu asalnya itu Kediri itu 2. Dulu ada anak raja itu yang punya kelamin 2. Kelaminnya 2, maka kotanya namanya Kediri. Jawa Timur adalah kota Kediri. Maka orang banci begitu. Itu namanya banci. Banci. Kemudian ada lagi satu lagi namanya bencong. Kok bilang dulu? Ada banci, ada bencong. Kalau bencong, bencong kok laki-laki kok. Cong kok laki-laki. Ben ini dia kemaluan, bencong. Jadi dia laki-laki cuma dandanannya perempuan, itu bencong. Kalau bencong ini dia tetap laki-laki, cuma dandanannya perempuan. Itu banyak gini tuh. Banyak gini tuh dan laki-laki, laki-laki dandanannya perempuan. Kawan aku pai mencari ubin jam 1:30 malam ke pasar Bukit Tinggi. Sudah tuh lewat di daki rumah potong hewan di Pasar Bantu. Itu jam 1:30 itu banyak tuh bencong-bencong tuh. No laki-laki malam namanya Minje, siang namanya Joni. Betul, karena dia beda malam. Malam namanya beda. Aduh si laki-laki namanya beda, namanya bencong. Nyo laki-laki dan dandannya perempuan. Banyak tuh malam-malam baik. Makanya maaf bu, ini bahaya. Makanya ada anak-anak itu laki-laki mulai melambai capek masukkan rehab. Ini bahaya. Maaf, di zaman Nabi, di zaman Nabi Muhammad, kalau ada orang-orang yang mulai melambai gayanya, laki-laki melambai, mulai dimasukkan namanya pembinaan, namanya nakir. Kalau sampai kuburan namanya bakir. Tapi pembinaan orang-orang yang mulai bencong namanya nakir. Itu apa? Dibina jangan sampai jadi bencong pajago. Kini maaf, banyak orang-orang bencong nih yang kadang-kadang dalam kehidupan kita makin hari makin banyak. Dan ini perbuatannya luar biasa. Dan bencong-bencong inilah salah satu di antara yang homo-homo tuh banyak yang seperti ini. Kok karena salah. Maka oleh karena itu
balik lagi. Yang pertama, yang membatalkan wudu itu adalah keluar sesuatu dari dua jalan bagi orang yang berwudu yang hidup. Jadi kalau itu orang mati bah, enggak apa-apa. Ada orang mati kok nyokan dimandikan pakai wuduan dulu tuh. Jadi sudah no wudu, sudah no mandi, rupanya orang kok ndak baras yang mungkin memandikan. Pas no nanti boleh tekai kapan keluar balik kotoran no. Udah bersihkan aja kotorannya, nggak usah diwudu-wudukan lagi. Kenapa? Nggak ada gunanya. Maka tidak perlu, wudunya tak batal. Kenapa? Dia udah mati. Maka dan tidak pernah dulu beko jangan mau ngecek, jangan beko pas paman cium, jangan dicium lo bau luak. Jangan dicium lo main itu lo bau luak batal dua lo beko. Tidak. Yang batal wudu yang mencium, yang dicium tidak batal wudunya. Kenapa? Dia tidak ada hubungan. Maka oleh karena itu maaf nih, maka kalau orang mati itu keluar cairan di kemaluannya, walaupun dia tadi mandi diwudukan, tetap wudunya tak batal. Kenapa? Dia udah mati. Jadi orang yang nan keluar di antara dua jalan itu orangnya berwudu dan masih hidup. Kalau orang mati, enggak, yang masuk yang hidup. Nah, cuma sekete yang belum mau pahami, misalnya kentut nih, ini yang mau pahami mana bu? Kantui kau kalau sekali batal wudu, kalau dua kali wudu tak batal. Jadi kantui kau kalau sekali kantui batal wudu, kalau dua kali kantui no wudu tak batal. Orang ada. Kentut sekali wudunya batal. Kentut dua kali wudunya tak batal. Kenapa? Coba pikir. Kentut sekali wudunya batal. Kentut dua kali wudunya tak batal. Ya. Kantui sekali batal. Kalau batal wudu aja kan itu. Enggak, kantui lalu kedua kali enggak batal. Anu kan batal wudu nak dulu. Mau ulang melihat. Kantui sekali wudu batal, dua kali tak batal. Kenapa? Wudu nak dua aja batal lagi. 10 kali pun kantui sudah tu nak batal, nak wudu nak batal wudu nak dua lagi. Sekali cakap lama batal, nah kedua kali tidak batal. Kenapa? Huluannya tidak boleh gimana? Harus paham ini. Kadang-kadang begonya salah-salah loh. Jadi kantui sekali batal, dua kali tidak batal. Kenapa? Wudunya tak ada lagi. Anda batal nih. Mau wudunya batal, cekok sekali. Itu nak kedua kali kok tidak ada lagi. Wudunya tak ada. Maka maaf, hati-hati. Bahasa Arab nih, coba bahasa beda. Bahasa awas saja kalau tidak dipahami, hati-hati. Tidak dipahami mana, bayu salah memahami. Kalau hati-hati, maksudnya kunci. Ibu tahu tidak kunci? Kodok, tahu tidak kodok? Lain tak tahu kodok? Kata kunci bahasa awak. Pernah tidak ibu mencari kunci melompet? Pernah tidak ibu mencari kunci melompet? Pernah ibu menjadi kunci melompet? Aku tidak pernah. Aku kalau menjadi kunci tidak ada melompet, aku jadi ada kunci. Kamu tidak pernah menjadi kunci melompet? Kalau ke melompet kunci itu jadi. Begitu bahasa itu kalau tidak hati. Memahami, maka bahasa itu. Maka kenapa perlu pakai ulama mazhab? Kenapa kita harus bermazhab? Karena kita ini banyak yang tidak paham bahasa Arab ini. Maka perlu pakai mazhab. Ditarangan di imam mazhab iko makna no paham. Bahasa awak saja bisa salah paham, apalagi bukan bahasa kita. Makanya maaf. Maka kalau ada
ini tidak perlu bermazhab, langsung mereka Quran juga hadis. Lain mengerti yang punya Quran juga hadis tu. Mami awak banyak pandai membaca, makna apa makna yang tersirat di belakangnya kadang kita nggak tahu. Maka perlu ulama, maka lahirlah ulama mujtahid, ulama yang berilmu tinggi, ngerti apa maknanya, apa sebab turunnya, apa maknanya. Mereka tahu. Makanya awak tidak bisa mengecek kini kau tidak perlu pakai mazhab, awak langsung ke Quran dan hadis. Lebih pandai, lebih mengerti yang Quran dan hadis. Kini banyak orang-orang yang seperti ini. Banyak ke Quran, banyak ke hadis, banyak ke Quran, banyak ke hadis. Lain tentu doa, apa maknanya? Maaf satu hadis saja bisa maknanya berbeda-beda. Kalau kita paham, kata Nabi gini, man akala lahmal jazur fa'alaihi wudu. Siapa yang memakan daging unta, ulang wudunya. Kata Nabi, siapa yang makan daging unta fa'alaihi wudu, maka ulang wudunya. Itu kata Nabi. Memahami hadis Nabi ini baca rono. Ada yang langsung dimakan mentah-mentah. Asa sudah makan daging unta, ulang wudu, batal wudu. Tapi ulama lain mengatakan, dah makan daging unta wudu tak batal. Tuh. Ternyata ada makna lainnya. Maka memahami, makanya harus paham bu. Contoh, kenapa ini keluar hadis seperti ini? Coba, di zaman Nabi ada namanya di samping Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu ada namanya Ashabus Sufah. Ashabus Sufah itu artinya sampai orang-orang miskin Madinah nan payah hidup, makan susah, pancarian dado, maka makan nu dijamin dek Nabi. Makannya dijamin dek Nabi. Katiko dimakannya min Nabi, mako katiko latibo katu makan tu sahabat-sahabat nan payah itu nama bangsa itu lalu dua tu di samping Masjid Nabawi itu. Kenapa? Akan makan. Orang Ashabus Sufah kalau Nabi makannya makan lo. Kalau Nabi nak makannya nak makan. Kenapa? Yang ngasih makannya Nabi. Satu ketika datang orang mantakan sore-sore kamu gari mantakan makanan. Seladawa nasi langkung jo sambal. Katiko mencari orang datang mantakan nasi jo sambal lah. Datang uang asup supah uang alhamdulillah dapat anu kena be rapi makan lama oke nampak nuah dapat MBG wak ini ya. Apa makanan bergizi gratis. Alhamdulillah pas sudah maghrib salat. Sudah salat maka dikatangahlah nasi jo sambal. Kalau sila dawak lah di padataan nasi di piang gadang di dalam kusumpi dia di piang gadang sambal lah di dangan lah ia kabasuah lah galeh enam macam enam buah galeh no lah lengkap seronyo lah mulai lah lengkap taidang seronyo urang ambil dua sarang dua Bilal azan isya Allahu akbar kecil Bilal azan lah Bilal pas Bilal azan akhirnya sahabat lain Bilal pun tak ngarati nampak awak ditak di minum apa kerja ada deko minum apa awak ditak Nabi ini paling tahu dengan kondisi sahabatnya. Kok sahabatku lagi lita-lita kok kada dunda aduk pitima payah makan jadi dapat makanan orang semayang lo maka sahabat Nabi Nabi subayang wa dulu makan wa dulu Nabi maka kata Nabi idza hadara al-isya wal 'asya qudima al-'asya. Apabila lah datang waktu isya makanan tak taidang qudima al-'asya dulu kan makan beko sembahyang. Itu ajaran Nabi itu. Jadi kalau latai lawak maaf hidangan lata-lata waktu isya masuk qudima al-'asya dulu kan makan beko sembahyang. Itu hebatnya ajaran Nabi. Makanya bah supaya lebih rancak takana subayang katiko makan daripada takana makan katiko subayang. Maka kata sahabat, Nabi makan dulu, samu makan, beko samu subayang kata Nabi. Makalah sahabat, sedang lama sahabat makan, sedang lama makan, adulah sahabat kunan mapui, buang angin bersuara, bau kunci mapui. Mainga orang makan. Woi sahabat nih ketuanya namanya Abu
Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, siapa kantui kau? Ndak karati sudah lagi Nabi dah perasaki dia ke orang makan dah pakai karati kantui nama kedua serta kantui dia tu. Iko kantui di siko bau nak tahu tamu lu kali ini. Berang Abu Hurairah. Jangan kantui. Hanya mensono. Jangan kantui. Hanya mensono. Rupono nendak mengaku kantui ko nak kini selu. Kurang nak mengaku kantui ko rupono. Jangan kantui. Hanya mensono. Abu Hurairah tidak angka. Kata Abu Hurairah, baik kalian nak mengaku kalian nanti, tapi beko akan ketahuan. Bila sianan beko sudah makan, kau buat semengsa kau. Sianan mau luar beko kau semengsa, tu nak kantui. Saya lah ketahuan tu betul. Pulang nak kantui kau mulai camino, yo. Tahu lah kau soalnya nak kantui, nak kemana dulu ni beko bangka kau. Sadang pada itu. Datang boleh pajak aku lah mulai garis apa baca beko tahu dia masuk rumah orang sebalik Nabi bagai tahu masuk dia dengan baka kok. Akhirnya apa kata Rasulullah tuh paling enggak mau sahabatnya dimalukan di parlamen hendaknya Nabi. Maka Nabi bilang, kata Nabi, man akala lahmal jazur fa alaihi wudu. Siapa yang makan daging unta ulang wudunya, kata Nabi. Siapa makan daging unta ulang wudu aja Nabi. Kau ke satu Nabi, yo, kamu ulang wudu aja Nabi. Pokoknya satu makan daging unta ulang wudu atau no. Sahabat yang kandil kebo salaman. Salaman. Alhamdulillah. Dah tahu orang saya. Sajak sambut, sajak tu sampai hari ini dah tahu saya nak kandil dari gua. Dari hadis Nabi ini, man akala lahmal jazur fa alaihi wudu. Dari hadis yang satu ni, berbeza ulama fikih menanggapi hadisnya. Imam Ahmad bin Hanbal dalam fikih Hambali Jawadul Mustaqni' beliau jelaskan di antara wa mimma yubtil wudu'a akala lahmal jazur. Di antara yang batalkan wudu adalah memakan daging unta. Maka mazhab Hambali di Makkah tu mazhabnya Hambali, maka makan daging unta wudunya batal. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Kata Imam Syafi'i, makan daging unta tidak membatalkan wudu. Kenapa? Nabi menyuruh berwudu bukan karena wudu batal, tapi Nabi menyuruh wudu karena Nabi ingin menutupi aib saudaranya yang kentut. Kan beda tuh. Padahal di situ semua maknanya berbeda. Imam Ahmad katakan pokoknya makan daging unta ulang-ulang batal. Kata Imam Syafi'i tidak batal. Makan daging unta tidak batal. Ya, kenapa Nabi bilang begitu? Karena Nabi ingin menutupi aib sahabatnya yang kentut. Maka disuruh Nabi wudu bukan untuknya batal, tapi untuk menutupi aib sahabatnya yang kentut. Maka apa? Maaf, itu makanya hadis Nabi itu tidak bisa awak orang awam kau memahami. Awak para ulama mujtahid Amerika yang paham bahasa bananya pun akhirnya doa begitu loh. Maka oleh karena itu yang pertama yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari dua jalan. Keluar satu dari dua jalan bagi orang yang berwudu yang hidup. Yang kalau orang mati walaupun dia diwudukan ketika mandi keluar cairan setelah dia mandi, wudunya memang tak batal karena wudunya memang sudah ada. Maka oleh karena itu buat kita yang pertama pahami bahwa yang membatalkan wudu kita keluar sesuatu dari dua jalan bagi orang yang berwudu yang masih hidup, walaupun keluarnya sedikit. Maaf nih yang cacingan keluar caciang kepala caciang sengenek lu keluar masuk ke dia udah batal wudunya. Caciang gua kan udah cacingan gua keluar caciang ditampik keluar bayar kadang keluar sengenek kejadian di situ boleh masuk ke dia batal wudu. Kenapa? Udah keluar tadi caciangnya keluar walaupun tak sabar lo keluar lo kapan harus keluar baru caciang boleh malu alam boleh banyak dengan batal wudunya. Begitu maka asal keluar pokoknya keluar tak masuk yang kencing batu pas pipis keluar batu akia amin itu jamrut tak keluar. Pokoknya keluar batu ndak air bedo batu keluar
maka wudunya batal. Jadi syai'un itu sesuatu apa saja, mau air, mau dia lunak, mau dia keras, mau dia batu atau darah yang keluar, maka wudunya batal. Nah, inilah yang pertama yang membatalkan wudu, yaitu keluar sesuatu dari dua jalan bagi orang yang berwudu yang masih hidup. Ini yang pertama. Baik, masuk yang kedua, kita dua saja. Yang kedua, yang batalkan wudu yang kedua, zawalut tamyizi, hilangnya kepintaran atau hilang akal normalnya, disebabkan bijunun, gilo. Misalnya hilang akal karena dia gila. Misal nyo jadi jatuh satu jadi caleg. Lawak ya iko kamu saji, agi iko kau orang bantu iko. Kiro no pas pemilu, ndak para saudara pe, piti lah banyak abi. Kati ko piti lah banyak abi, tibo si tereh no. Piti lah banyak abi, utang lah banyak. Kalau utang kemari, kabang utang, kau bagadai untuk jadi anggota dewan. Kiro no ndak terpilih. Akhirnya melo kaleng lah sudah tuh. Maka gilo, orang gila tuh batal wudu. Orang gila kalau nyo sudah buluan, sebelum buluan nyo siap, pas sudah buluan gilo, batal wudu. Batal wudu. Yang kedua, orang yang batal wudu juga hilang akal. Yang kedua namanya sukrin, mabuk. Orang mabuk. Sama mabuk na siya kano. Lah mabuk hilang akal. Orang kalau mabuk enggak tahu dengan dirinya. Ani kecil enggak tahu apa yang dikerjakannya, dia enggak sadar. Maka kenapa? Akalnya enggak berfungsi. Maka orang mabuk itu wudunya batal wudunya. Dua, yang ketiga au maradin, atau orang sakit bagong. Nah nih, sakit namanya misal epilepsi. Epilepsi apa? Sawan. Itu kan maaf tibo-tibo sebenarnya gitu. Sedang kalau apa? Ambo sembahyang di pasar Bukit Tinggi, sembahyang maghrib, sembahyang tarawih dulu, puasa dan dulu. Sudah sembahyang isya, mendoa, sembahyang sunai, madiknya sudah isya langsung tarawih. Sarang lama duduk menantikan ketidian ko berjalan. Adulah di muka ambo sembahyang sunai di belakang hanya di muka. Sarang lama duduk menantikan orang menjalankan ketidian. Lah tibo banyak gitu. Tibo ayat 6. Maka itu wudunya batal. Maka orang yang sakit atau orang yang sakit panasnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kalau lah tinggi mana angin mana badan lo? Dia tempe plus suhu badan tuh biasa ngigau. Kan ngigau. Ada nak orang-orang suhu tinggi itu ngigau. Orang ngigau tuh dia nggak sadar. Maka orang yang panas terlalu tinggi itu bisa batalkan wudu. Kenapa? Akalnya tidak normal. Kenapa? Orang kalau sudah terlalu panas badannya, suhu badannya, maka dia akalnya tidak normal. Mestinya ngomong ngecek antar tahasi ngecek. Kenapa? Dia tak normal lagi. Maka wudunya batal. Nih, yang keempat, setelah gila, setelah mabuk, setelah sakit, yang keempat tidur. Lalu batal wudunya. Kenapa? Maaf nih, orang tidur dia tidak tahu dengan dirinya. Tapi tidur yang membatalkan tidur itu terbagi dua. Ada tidur yang membatalkan wudu, ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Tidur yang sambil lalok tati lantang mereng batal wudu. Tapi kalau tidur sambil duduk, nah itu tak batal wudu. Kenapa? Maaf nih. Kalau wak sadang duduk, apole di lapiak modeko, ikut taca iku awak. Iku taca ko, duduk kok alalo. Tamah ngece. Sahabat Nabi itu sadang dari Mugari Kaisar, itu ada hendak pulang. Dari Mugari Kaisar itu sahabat nak pulang.
dari betul. Kenapa? Salah satu amalan yang paling bagus apa? Yaitu bertahanlah antara mugari jo besar masjid. Jangan pulang, itu amalan paling bagus. Kenapa? Pahalanya paling besar. Puasa kamu 1 tahun, kata Nabi, kamu duduk di masjid mugari kaisar lebih besar pahalanya duduk di masjid sampai Isya itu daripada puasa 1 tahun. Itu hebatnya duduk tuh. Kadang palu duduk mugari sampai kadang orang malih duduk mugari satu malih nanti. Maka maaf nih, maka sahabat Nabi pas dari duduk sampai Isya itu hanya duduk tuh takwa kuat. Nah, sama jawab ini, jawab nangis guys kan? Takwa kuat tuh itu nak batal wudu. Maka duduk selama ikuan dengan duogo masih malah menempel kalapiak, maka wudunya tak batal. Tapi kalau lah mereng sengene sawalah ni ikuan ni batal wudunya tuh. Nama ikut lah batal wudu. Tapi kalau nempel kedua-duanya tidak batal. Hati-hati. Jadi kalau lalu nilantang, lalu mereng, duduk sabalai kuah atau tak duduk di atas khusus sofa. Sofa aku nyuka lambuit kok. Dia lambuit kadang maaf hanya bisa merenggangkan. Kadang-kadang ini buang angin wak bisa keluar itu. Tapi kalau di lambuit aku lo kare kok. Dia nyokare mabuk di klepnya dikunci no. Di lampiak kok di klep ni kunci. Duduk ada dulu. Biasanya kalau duduk sadang duduk kau takkan tuik tak jadi kasih tahu tu. Kalau wak sadang duduk kau tak lalu takkan tuik tak kasih tahu tu. Kenapa? Karena ini memang itu loh hebatnya kalau tidur di sadang duduk. Maka kalau tak takkan tak rasa dan cinta wak biasanya. Kalau sadang duduk kau tak lalu takkan tuik wak biasanya tak cinta wak. Tapi kalau sadang lalu kadang lalu memang lapu-lapui itu kadang-kadang. Maka oleh karena itu tidur yang tidak membatalkan wudu, tidur yang sambil duduk dan kedua pantatnya, kedua ikuannya kau tacah kalapiak, maka kalau nyomaku pun maka wudunya tak batal. Kalau batal lah duduk namun deko lalu namun deko bang apa jumain ku banyak nak batal ya. So apa aku harus pakai tempat aku lalu nak bernikmat senang hati berubah. Apa sebagian sepakai tempat aku itu lalu nak bernikmat adalah lalu kati berubah itu nak nasional itu. Mau banyak apa lalu kati. Kalau batal lah sembahyang bagi apa nak duduk lalu sedang tangan kati berubah, mungkin banyak apa pun ulang sembahyang ulang wudu mereka. Tapi karena tidur ketika duduk itu tidak batalkan wudu, maka pas bekohan kurang kamai dah langsung aja berdiri langsung sholat tak apa-apa, wudunya tak batal. Makanya amanya apa-apa tuh kamu pas masuk ke surau, namun lo beko lalu tu berapa? Sebentar kalau orang kakak main pun banyak buat tu pak, bola. Karena sudah pemain buka ala pala sudah orang berubah di pendek panah berubah ya. Jadi berubah dan pendek lalu jadi berubah dan pendek. Itulah lalu. Makanya untung selah lalu ketika sedang duduk kau nak batal wudu. Tapi kadang-kadang ada dulu kejadian. Aku nama malu kejadian dulu. Mau ngecek bagi dia hari Jumat apa kok makanya mau saya sampaikan apa Nabi Jumat kau jangan makan kanyang kami Jumat kau. Bantu kalau makan kanyang kagak boleh parui kandor dengan tu. Kagak boleh parui kandor dengan tu. Apa kok makan kanyang baik non baik ke surau. Ibu surau baiklah matu rumpun cakup sabalum payu sembayang ko mangenge buaya gadang ko adolo ndak bakal berlebihan. Aduh rasulnya jakona akhirnya pas sedang lama aku mereju. Tak aku dulu di tengah lo sadang kati pakutubah kati sarang kutubah ko kan sadang kutubah kati ko mamiango ko barang tiro ngecek sadang mati ngecek ko mamiango ko ngecek babunyi na diya pa ko onde mau ngecek ko na kalpi lima ikwa na merah kama kanti kan ikwa na merah onde na kampung merah mo kama urang sabali macam yang kawat na inakang menungko jadi kalakang sabi yang mulai itu ba aja non
Makanya maaf. Nah, kalau kanting mode itu kalau duduk tuh ya sudah kesintak sekali itu hebatnya kalau sarang duduk itu kanting. Makanya duduk tidur yang dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudhu. Maka empat nih yang diantara yang menghilangkan akal, hilang kesadaran, maka batal wudhu, hilang akal namanya. Maka mungkin karena gila, mungkin karena mabuk, mungkin karena sakit, atau mungkin karena tidur. Nah, maka batal wudhu kecuali tidur dalam keadaan duduk. Kalau berbaring di lantang, sholat wudhunya batal. Kalau tidur, tapi kalau duduk tidurnya tidak batal. Kenapa? Karena memang sahabat Nabi juga ada yang tidur antara maghrib dan isya, dan pasti saat isya masuk, bilang azan dan qamat, beliau tak ulang wudhu lagi. Kenapa? Wudhunya tidak batal. Ini kalau kita tidurnya ketika wudhu duduk, maka wudhunya tak batal. Inilah dua di antara empat yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan bagi orang yang berwudhu yang hidup. Yang kedua, yaitu hilang akal, mungkin karena gila, atau karena mabuk, atau karena sakit, atau karena tidur, maka batal wudhunya. Inilah dua baru yang bisa kita sampaikan. Tinggal dua lagi di bulan yang akan datang yang membatalkan wudhu. Yang dua lagi ini agak panjang. Nanti maaf, yang ketiga nanti ada namanya bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Mahramnya nanti banyak, ada 18 mahram. 8 balik mahram. Kalau bersentuhnya 8 balik kau wudhu tak batal. 8 balik berapa? 8 balik itu nanti yang ketiga itu nanti juga panjang bahasanya. Ada 8 balik nanti mahram kita kok bersentuhan di orang nama deko wudhu tak batal. 8 balik. Jadi kalau basobohnya 8 balik kok bersentuhan awak tak apa-apa kalau kita dalam keadaan wudhu. Nanti akan dibahas di pertemuan yang tentang batalkan wudhu tadi Ustaz. Maka siap wudhu Ustaz. Nah terus kantui kan menguaskan diri apakah wajib doa bersuci balik atau ansiose wudhu? Baik. Itu buang angin. Apa mau sudah wudhu buang angin? Sudah buang angin, aku mesti mau kuliah ke wudhu langsung atau suci kan balik sampai kedua. Ini ada dua kondisi. Pertama, kalau angin yang keluar tadi itu fusaun, yang sepoi-sepoi, nggak apa-apa, ulang saja wudhunya langsung nggak apa-apa. Tapi kalau anginnya kuat, itu maaf bisa jadi membawa adonan di bawahnya keluar. Maka lebih amannya kalau nangkari itu anginnya barasiakan balik tampek di belakang dan tampek keluar jeko. Karena dikhawatirkan ada yang di bawahnya keluar karena anginnya yang sangat kuat atau kari anginnya. Nah, begitu kalau berbeda. Iya. Kalau dalam keadaan salat tak kuat misalnya boleh lalu Bismillahirrahmanirrahim itu kemudian tidak sadar apa salat. Ya, kalau kita lagi sholat, ini namanya adoa kadang bulan puasa bisuak makan dia banyak buku banyak makan apa sementara tarawih amun talayang-layang sendiri. Talayang itu masih dimaafkan, masih tidak membatalkan kalau talayang saja. Nah, maka buat kita makanya sama juga tadi yang ketika orang sembahyang Jumat itu kalau maka waktunya tak batal. Begitunya dalam sholat. Sholatnya kalau talayang sekali situ tuh tidak apa-apa, maka dilanjutkan dikasih tahu maka lanjutkan saja. Ya. Ya. Ya, keempat yang satu lagi.
ya. Maaf mau asal keluar, tapi secara maaf nih perempuan, walaupun tempatnya itu sebenarnya 3, tapi tampek dengan keluar kan 2, rahimnya kan di dalam, kan itu. Tapi yang kedua maaf di farajnya itu kan nandumangnya kan di sini sampai keluar di belakang cik mengkoci. Jadi yang jadi masalah tuh di tempat yang 2 nih. Yang 2 nih. Oh, yang di rahim tuh kan ada lagi salurannya, ya kan? Maka kalau dia ada yang keluar melalui, maaf di dalam saja, tidak sampai dia keluar, tidak batal. Tapi kalau sampai dia keluar dari dan melalui yang depan, kelaminan di depan, keluar dia di tempat yang di depan, maka batal wudhunya. Tapi kalau di dalam saja, maafin, babunyi saja dalam, babunyi saja dalam, tidak apa-apa, tidak batal wudhunya. Tapi yang masalah keluar, nah jadi masalah ke huruf. Kalau huruf itu pak, huruf itu keluar. Kalau keluar itu kemana? Lape keluar. Di dalamnya tidak keluar namanya. Jadi babunyi di dalam itu tidak batal. Mana orang paling keroncongan, dandut dan keroncongan, itu kan bunyi itu. Maaf, betul tidak tuh? Tidak. Maka tidak batal. Yang menjadi masalah keluar. Kalau dia keluar baru batal. Kalau tidak keluar, maka maaf, dalam Fathul Mu'in harus yakin adonan keluar. Kalau tidak yakin tidak batal. Nah, jadi maaf, dalam Fathul Mu'in syaratnya batal tuh yakin wa adonan keluar batal. Tapi kalau tak yakin, ragu-ragu, tak batal. Jadi pastikan keluar. Angin no pasti keluar. Yolah pasti ya. Bau nari yang ayo tuh lah itu. Lah bau musuh tuh lah yolah pasti keluar. Tapi kalau rasono tak yakin lah. Ndak sono, ndak angin, ndak kantin cepot tuh. Maka kalau ragu, ndak batal. Maka kalau untuk wudu dalam Fathul Mu'in itu pakai yakin ada yang keluar dari 2 tempat nih. Maka kalau yakin keluarnya, wudunya batal. Tapi kalau tidak yakin, ragu saja, tidak batal wudunya. Teruskan sholatnya, teruskan wudunya. Nah, ulah bisa kamu. Itu kalau dalam hal keluar itu. Jadi yakinkan keluar. Kalau tidak yakin keluar, tidak apa-apa, tidak batal wudunya. Itu. Demikian Allah. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khususnya membantu kita bersama Al-Ustaz Hadir bersama kajian fikih. Semoga ilmu yang saya sampaikan menjadi banyak barokah. Terima kasih teman-teman kepada Al-Ustaz, jazakumullah khairan, dan juga kepada Bapak sekalian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.